Baik, masih banyak juga teman-teman kalian yang dalam proses gabung dalam meeting virtual kita hari ini. Rangkaian meeting virtual kita hari ini yang utama adalah bagaimana kalian bisa mendapatkan pengarahan mengenai MPLS secara virtual atau daring SMK YMIK Jakarta. Kemudian yang kedua, kalian walaupun mungkin di SMP masing-masing sudah mencoba, sudah menggunakan dan melakukan meeting virtual melalui Zoom Meeting kah atau Google Meet dan lainnya. Kita coba hari ini dilengkapi dengan nanti pengarahan agar kalian bisa mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah yang nantinya akan dijadwalkan untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu. Baik, kita mulai saja agar pertemuan kita ini lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mendapatkan manfaat, dan kalian pun dari rumah masing-masing ataupun dimanapun kalian berada dapat mencerna, memahami apa-apa yang disampaikan oleh panitia MPLS dan teman-teman dari OSIS SMK. Kita buka pertemuan hari ini dengan membacakan suratul Fatihah bagi yang muslim, dan bagi yang punya kepercayaan lain silahkan berdoa menurut kepercayaannya. Kita hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya nanti kalian semua yang sudah ada dalam Zoom Meeting atau proses untuk bergabung dalam Zoom Meeting akan melaksanakan MPLS yang nantinya pun akan dibantu oleh teman-teman atau kakak-kakak dari pengurus OSIS di masing-masing jurusan yang sudah kalian pilih atau kalian milih. Jadi nanti penanggung jawab dari pengurus OSIS akan membantu kalian, akan membimbing kalian, akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan kesulitan kalian jika ada dalam proses masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelum nanti ada Bapak Heri akan menyampaikan mengenai jadwal beserta tata tertib dari MPLS, saya sampaikan bahwa aturan main hari ini dalam pengarahan agar kalian terbiasa, mohon semua kamera di on atau dinyalakan. Semua kameranya di on atau dinyalakan. Ada Syahid Firmansyah sudah nyalakan kameranya. Yang lain pun sekarang jeleknya ketahuan. Kameranya di on ya, dinyalakan. Kemudian yang kedua, setelah kalian semua menyalakan kamera atau on kamera, mohon untuk tidak menyalakan mikrofon jika tidak ada yang darurat. Jika ada yang darurat, caranya adalah kalian tinggal raise hand atau menekan tombol telapak tangan ya. Telapak tangan, atau boleh kalian kirim pesan atau message dalam meeting virtual ini. Baik, untuk selanjutnya nanti ada pengarahan mengenai jadwal kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah SMK YMIK Jakarta yang nanti akan diarahkan dan dibimbing oleh Bapak Heri Maulana,
Kepada Bapak Heri Maulana kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, salam sehat kita semua. Ya. Assalamualaikum. Pertama-tama saya mengucapkan selamat bergabung di SMK YMIK Jakarta. Ya. Sebagaimana kita tahu bahwa SMK ini merupakan program lanjutan setelah kalian semua lulus dari jenjang SMP. Dan sekarang alhamdulillah yang mungkin pada tahun lalu kalian masih menggunakan seragam putih biru, ya pada tahun ini alhamdulillah kalian sudah berhak untuk menggunakan seragam putih abu-abu ya. Dari itu saya ucapkan selamat bergabung di SMK YMIK Jakarta. Ya. Selanjutnya saya akan perkenalkan diri saya. Saya kalau tadi pembawa acara itu bernama Bapak Zulfiar Maulana. Kenalkan nama saya Bapak Heri Maulana, ya, Bapak Heri Maulana. Untuk di SMK ini saya mengemban tugas mengajar bidang studi agama Islam, ya. Kemudian untuk jabatan lainnya, alhamdulillah, ya saya masih dipercaya untuk memegang sebagai pembina OSIS di SMK YMIK ini. Jadi nanti hal-hal yang berkaitan dengan kesiswaan, dengan eskul, kemudian dengan tata tertib, itu nanti berkaitan dengan saya dan juga rekan saya yang bernama Pak Zulfiar Maulana. Ya, anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, tanpa berpanjang kala, ya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang agenda kegiatan MPLS kita pada tahun ini, ya. Jadi MPLS kita pada tahun ini itu yang pertama kita akan adakan secara daring keseluruhan. Artinya MPLS untuk tahun pelajaran ini seluruhnya kita adakan secara daring ya, atau melalui online. Nah, yang kedua, ya MPLS pada tahun ini kita akan adakan selama 3 hari, mulai dari hari Senin, Selasa, dan Rabu. Ya, Senin, Selasa, dan Rabu. Yang jadwalnya itu insya Allah kita akan mulai dari pukul 6:30 ya, kemudian berakhir pada pukul 10.30 ya. Jadi saya ulangi, jadwalnya itu sebagaimana kalian lihat ya, itu kita akan adakan mulai pukul 6:30 sampai dengan pukul 10.30 ya. Nanti jadwalnya kita akan share di grup kalian masing-masing ya. Kalian kan sudah masuk ke dalam grup ya, grup OTKP, AKL, kemudian TKJ, PH, dan juga BDP. Nah, di sini juga saya menghimbau ya, mungkin ada teman-teman kalian ya yang pada kesempatan tahun ini ikut bergabung dengan kita di SMK YMIK, tapi dia belum masuk grup ya. Mohon dihimbau kepada rekan-rekannya untuk masuk grup, karena segala macam bentuk informasi akan kita sampaikan ke dalam grup
grup yang sudah kita sediakan. Ya, kalian bisa melihat di yang menggunakan handphone di handphone kalian, yang menggunakan laptop di laptop kalian. Ya, di situ sudah tertera jadwal MPLS. Mulai dari hari Senin, ya itu ada acara pembukaan sekaligus sambutan nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pemberian materi tentang wawasan Wiyata Mandala, pengenalan jurusan, dan seterusnya. Ya. Untuk pengenalan jurusan ini, nanti kita akan sampaikan seluruh jurusan, baik itu perhotelan, kemudian akuntansi, kemudian ada OTKP, AKL, dan BDP, serta TKJ. Yang mana nanti pengenalan jurusan ini akan disampaikan oleh kajur masing-masing. Nah, mungkin saya yakin dan percaya kalian sudah menentukan jurusan kalian ketika kalian mendaftar di SMK YMI. Ya. Namun, agar kalian lebih yakin terhadap jurusan kalian, ya nanti masing-masing kajur akan menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan TKJ, kemudian yang dipelajari apa aja sih, kemudian prospek kerjanya setelah lulus jadi apa sih TKJ, begitu juga dengan OTKP, AKL, dan seterusnya. Ya. Nah, diharapkan nanti setelah kalian mendapatkan materi pengenalan jurusan, kalian lebih yakin. Ya. Kalaupun nanti ada yang sekiranya mau pindah jurusan, itu masih kita perkenankan. Misalnya dari TKJ, setelah mendengar paparan dari kajur masing-masing, tertarik ke BDP atau tertarik ke AKL dan seterusnya, itu masih diperkenankan untuk pindah jurusan. Ya. Kemudian nanti sebagaimana pada umumnya, ya MPLS juga akan diisi dengan materi-materi yang umum seperti kedisiplinan, kemudian pengenalan kurikulum pendidikan. Ya, kurikulum pendidikan ini nanti akan disampaikan oleh wakil bidang kurikulum, ya, yang pastinya antara metode belajar pada tingkat SMP dengan tingkat SMK itu berbeda. Ya. Dan yang menarik nanti pada kesempatan MPLS ini, ya kita akan setelah MPLS selesai atau di hari terakhir, tepatnya pada tanggal 14 Juli, ya hari Rabu, ya sebagaimana kalian lihat di layar, ya. Itu nanti kita panitia, ya beserta nanti ada rekan-rekan OSIS itu akan memilih peserta terbaik, ya peserta terbaik dari para peserta MPLS yang ada. Nanti insya Allah akan kita berikan rewardnya. Apa rewardnya? Nanti insya Allah yang pasti menarik. Entah itu berupa pulsa atau apa. Makanya ya di sini saya menghimbau ya kepada anak-anakku sekalian, ikuti kegiatan MPLS ini dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan sebaik-baiknya, tepat waktu, ya. Kemudian juga menggunakan seragam sekolah asal. Pak, seragam putih abu-abu saya sudah kekecilan karena 1 tahun kemarin kan nggak sekolah, Pak. Kekecilan, kalau saya mau beli lagi tanggung. Boleh pakai seragam batik atau pramuka atau seragam muslim yang berasal dari sekolah kalian masing-masing. Ya, tidak mesti kalian menggunakan seragam putih biru atau seragam batik yang sekiranya masih muat dan masih nyaman kalian kenakan, itulah ya yang kalian kenakan. Ya, itu. Untuk selanjutnya, ya peraturan umum mengenai kegiatan MPLS ini, setiap ada acara meeting, ya seperti sekarang ini, itu saya mengharapkan agar kalian membuka kameranya. Tujuannya apa? Tujuannya walaupun kita tidak kenal secara langsung, tapi minimal kita kenal di dunia maya gitu ya. Kalian kan bisa melihat wajah saya nih, ya. Minimal kalau kita bertemu di jalan, kalian bisa menegur gitu ya. Bertegur sama Pak, mau kemana gitu ya. Saya juga kan bisa melihat wajah kalian nih, ya. Minimal ketika saya bertemu kalian di jalan, gitu ya. Kita bisa saling bersilaturahmi dan bisa saling kenal, ya. Mungkin itu saja jadwal mengenai MPLS. Untuk selanjutnya, di sini saya akan sedikit
menerangkan tentang tata tertib kegiatan MPLS. Ya, di sini di handphone kalian di sini sudah ada gitu ya. Untuk yang tidak bisa atau tidak tampil saya akan bacakan ya. Tata tertib kegiatan MPLS daring SMK YMIK tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, semua peserta MPLS SMK YMIK Jakarta harus bersikap sopan dan berkata yang santun selama kegiatan MPLS. Ya, nanti mungkin ada forum tanya jawab ya di antara pemateri. Kemudian di grup juga ada komunikasi antara kalian. Nanti di grup itu pastinya ada guru ya, ada guru dan juga ada teman-teman dari atau kakak-kakak kalian dari pengurus OSIS. Ya, mohon dijaga tutur katanya, tunjukkan bahwa kita adalah orang yang berpendidikan, maka dari itu dijaga tutur kata. Yang kedua, semua peserta MPLS SMK YMIK Jakarta harus sudah menyiapkan diri. Beli kanan, mananya beli kanan? 15 menit sebelum acara dimulai dan registrasi berupa absen setiap hari dari awal hingga akhir MPLS. Nanti ya, ketika kegiatan MPLS itu ada absen yang harus kalian isi. Absennya nanti kita akan share di kalian itu berupa Google Form ya. Nanti kalian isi nama kalian, kemudian jurusan dan seterusnya. Itu wajib kalian isi untuk pendataan kita di sekolah dan juga untuk pemilihan sebagai peserta MPLS teladan. Kemudian yang ketiga, semua peserta MPLS SMK YMIK menggunakan seragam ya. Seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa hari ini kalian masih bisa menggunakan sekarang kan hari Sabtu di sini tertera kalian masih bisa menggunakan seragam bebas namun sopan, semisal kemeja dan seterusnya, yang penting bukan kaos. Kemudian hari Senin sampai dengan hari Rabu itu seragamnya seragam SMP kalian, tempat kalian belajar waktu SMP. Tadi sempat saya sampaikan, kalau seandainya baju putih birunya itu sudah kekecilan, boleh menyesuaikan. Ya, yang terpenting menggunakan seragam SMP ketika kalian bersekolah di SMP. Kemudian poin keempat di sini, semua peserta MPLS SMK YMIK Jakarta tidak menyalakan mikrofon, ya, atau pada saat penyampaian informasi dari panitia atau narasumber, kecuali dipanggil namanya nanti oleh panitia atau oleh pemberi materi ya. Jadi mikrofon semuanya harus dimatikan. Yang kelima, peserta MPLS yang ingin bertanya pada saat menyampaikan penyampaian informasi atau materi dari panitia atau narasumber harus menekan atau mengklik tombol tangan ya atau raise hand ya. Kemudian apakah setelah itu langsung berbicara? Tidak. Tapi kita tunggu pemateri atau nanti yang memberikan materi atau narasumber nanti mengizinkan kalian berbicara, baru kalian boleh menyalakan mikrofon. Kemudian poin ke-6, semua peserta MPLS SMK YMIK wajib mengikuti semua rangkaian kegiatan MPLS mulai hari Sabtu sampai dengan hari Rabu ya. Ini semua peserta MPLS wajib, karena nanti di akhir MPLS insya Allah kita akan memberikan berupa sertifikat ya, kita akan memberikan berupa sertifikat bagi seluruh siswa yang telah mengikuti kegiatan MPLS ya. Makanya MPLS ini sebenarnya sifatnya wajib. Kalau kalian nanti setelah kalian lulus SMA atau SMK ini kalian melanjutkan ke kuliah, itu ketika kuliah ada istilahnya MPLS apa? Kalau kuliah apa namanya? Nah, kalau di istilah kuliah itu zaman dulu ada istilahnya ospek ya. Dan ketika kalian selesai ospek, kalian akan mendapatkan sertifikat. Nah, sertifikat itu berfungsi ketika kalian mengajukan skripsi, maka sertifikat ospek itu akan ditanyakan.
Ya, bukti kalian telah mengikuti ospek. Kalau kalian tidak mengikuti ospek, maka belum bisa untuk mengajukan skripsi. Ya, makanya MPLS ini teramat penting ya. Selalu nanti ada sertifikat yang akan kita bagikan setelah kegiatan MPLS. Kemudian poin ketujuh, peserta MPLS SMK YMIK Jakarta harus sungguh-sungguh saat mendapatkan materi yang disajikan. Ya, karena ada pertanyaan-pertanyaan di akhir, ya di hari akhir. Artinya apa? Poin ketujuh ini seluruh peserta MPLS harus menyimak dengan seksama, kemudian mendengarkan dengan baik-baik ketika pemateri sedang menyampaikan atau menyajikan materinya. Kalau sekiranya ada yang masih mengganjal atau sekiranya ada yang kurang dipahami tentang materi yang disampaikan, kalian boleh menanyakan nanti. Ya, insya Allah nanti setiap pemateri ada sesi tanya jawab. Ya, kalian boleh bertanya di situ tentang materi-materi yang disajikan yang sekiranya memang kalian kurang memahami. Kemudian poin terakhir, ya, poin 8 bagi peserta MPLS SMK YMIK yang mencerminkan sifat sopan, santun, dan meraih nilai tertinggi tertinggi pertama dan kedua pada saat tes akhir, ya, itu nanti akan mendapatkan hadiah dari sekolah. Tadi seperti saya sampaikan bahwa nanti ada penilaian tertentu ya dari kami selaku panitia MPLS. Kemudian nanti yang sekiranya kita nilai bahwa dia adalah peserta terbaik, maka dia akan mendapatkan reward atau hadiah dari sekolah. Makanya ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau memang nanti ada yang ditanyakan mengenai kegiatan MPLS, nanti sebelum Zoom ini ditutup, nanti akan kita buka sesi pertanyaan. Ya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan dulu kepada pembawa acara, rekan saya, Bapak Zulfiar Maulana. Akhir kalam dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Heri Maulana yang sudah menyampaikan mengenai teknis dari pelaksanaan MPLS mulai dari hari Sabtu sampai nanti hari Rabu. Lengkap juga dengan tata tertib yang harus kalian patuhi. Setelah ini ada arahan serta pesan yang akan disampaikan oleh Bapak Prayoga Hadiputra, namun Bapak melihat handphone di grup banyak pertanyaan, kenapa nggak bisa masuk Pak? Saya belum bisa masuk. Ya inilah seninya kita melaksanakan pertemuan secara virtual. Jadi kendala-kendala seperti itu pasti akan muncul, tidak mungkin tidak ada, pasti akan muncul. Jadi yang perlu kalian perhatikan pertama, hanya mengingatkan saja, mungkin kalian sudah banyak yang sudah melaksanakan. Awalnya jangan sampai lupa untuk download Zoom di handphone masing-masing. Nanti kalau kurang jelas ada Bapak Prayoga mungkin nanti akan mengarahkan. Kemudian yang kedua, masalah jaringan kalian di rumah. Harus benar-benar diperhatikan apakah jaringannya baik atau kurang baik ya gitu yang harus diperhatikan. Dan yang terakhir, memang mungkin masuknya secara bersamaan. Jadi ada kemungkinan ada kendala, artinya ngantri gitu istilahnya. Makanya kendala-kendala seperti itu sudah kita alami di hari pertama pengarahan ini, menjadi pelajaran nanti di hari Senin, Selasa, dan Rabu agar tidak terulang. Baik, untuk selanjutnya adalah arahan dan pesan-pesan dari Bapak Prayoga Hadiputra kepada beliau. Tempat dan waktu kami persilahkan.
Ya, baik. Sekarang kita sesi foto ya. Tapi sebelumnya saya akan kenalkan dulu ya. Kalian semua. Saya mau dulu semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita pada hari ini masih dalam kondisi yang sehat walafiat, sehingga kita bisa ketemu walaupun lewat online seperti ini. Ya, memang dalam kondisi kita yang agak serius ya di Indonesia ini, makanya kita harus tetap semangat, harus tetap jaga badan kita supaya kita bisa selalu sehat, sehingga kita bisa berkontribusi untuk negara kita. Baik, anak-anakku sekalian, ataupun ada orang tua di sini, ya. Pada hari ini memang kita tidak lama-lama untuk Zoom, karena memang kita istilah kata sekarang itu tes sinyal, ya, atau tes Zoom, karena masih banyak yang belum bisa masuk, ya. Sebenarnya untuk Zoom-nya ini sendiri, ya, ini kami udah riset ya istilahnya. Kita, kamu yang baru lulus SMP harus sudah mulai terbiasa dengan bahasa-bahasa SMK maupun bahasa yang sudah lebih dewasa lagi, dan namanya riset. Riset itu penelitian atau analisis, ya. Bahwasannya kita sudah menganalisis, kita sudah riset antara beberapa cara menggunakan Meet, menggunakan Zoom, menggunakan Webex, Disco, ya. Itu memang ada kelebihan dan kekurangannya, ya. Untuk Meet sebenarnya kelebihannya enak, semua langsung bisa masuk, ya. Namun untuk Meet itu kita biasanya dibatasi hanya 100, ya. Kalau dulu bisa banyak, tapi sekarang itu biasanya cuma 100, kecuali yang menggunakan akun Google G Suite, itu bisa banyak, ya. Nah, karena beragam email yang kita punya, makanya kita menggunakan Zoom. Nah, untuk Zoom sendiri pada hari ini masih ada juga yang terkendala, karena masuknya itu mereka agak kesulitan, ya. Ada yang karena berpikir dengan akun Google itu bisa masuk, ya. Tapi salah pengertian, yang pas sign in itu akun Google dimasukin di sign in. Padahal harusnya kita klik sign in with Google. Jadi di bawahnya ada lagi yang perlu diklik sehingga bisa langsung otomatis masuk. Tapi tidak apa-apa karena sistemnya, ya, ini kami rekam dan nanti kami akan berikan di YouTube kita, ya, C4 Gaming. Itu akan kami kirimkan nanti hasil pada hari ini di YouTube, sehingga nanti yang belum bisa bergabung itu bisa bergabung atau bisa memahami pertemuan pada hari ini. Namun untuk hari Senin, Selasa, dan Rabu, ya, sekali lagi kita semua tetap menggunakan Zoom, ya, tetap menggunakan Zoom. Namun seandainya masih ada yang belum bisa masuk, ya, untuk Zoom-nya, maka kami sekaligus live, ya. Nanti untuk Zoom-nya kita sekaligus live, artinya ketika live, saya mohon kepada anak-anakku sekalian ataupun orang tua yang ada di sini untuk menjaga kestabilan dari Zoom yang kita akan laksanakan di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Artinya ketika memang harus mute atau mute, semuanya harus mute. Jadi terarah acara kita pada hari Senin, Selasa, dan Rabu nanti. Dan juga nanti untuk mengatasi kendala bagi yang sulit masuk, itu kita menggunakan live YouTube. Artinya ini kita sudah siapkan anak-anakku sekalian, siswa-siswi sekalian, kita sudah siapkan dengan Zoom yang berbayar, ya. Zoom yang berbayar sehingga kita bisa masuk ini 154 nih minimal sekarang hari ini, ya. Dari 340, ya, masih ada setengahnya lagi, masih ada juga nih masuk lagi tuh, karena memang
kondisinya baru memahami cara untuk masuknya gitu, seperti itu. Karena dari tadi juga banyak yang nanya juga ke saya. Nah, baik, itu saja mungkin informasinya. Saya hanya menjelaskan tentang teknis untuk masuk Zoom-nya, ya. Terus juga untuk teknis Zoom di hari Senin, Selasa, dan Rabu, ya. Sekali lagi kami akan sampaikan, Zoom-nya kita laksanakan untuk ada Zoom-nya dan juga ada live-nya. Mungkin itu saja dari saya. Nanti setelah ini ada perkenalan-perkenalan dengan kelas yang akan menemani para siswa sekalian di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Prayoga Hadi Putra atas arahannya. Sebelum kita sudahkan pertemuan ini, akan ada perkenalan dari para pengurus OSIS SMK YMIK yang nantinya juga akan membantu kalian jika ada kendala di masing-masing jurusan. Jadi nanti jika kalian ada kendala di saat hari Senin atau Selasa atau Rabu, kalian akan mendapat bantuan, arahan, serta tempat untuk bertanya jika kalian ada kendala tadi kepada pengurus OSIS yang nantinya akan masuk ke dalam jurusan atau grup jurusan masing-masing. Baik, untuk selanjutnya akan ada perkenalan yang diawali oleh Ketua OSIS SMK YMIK, masa jabatan tahun pelajaran 2020-2021, yang nanti akan dilanjutkan kepada perkenalan pengurus OSIS yang lain yang masing-masing sudah diembankan tanggung jawab untuk masuk ke dalam grup WhatsApp jurusan, mulai dari akuntansi atau AKL, kemudian BDPM, kemudian perhotelan, OTKP, dan TKJ. Baik, kepada Kak Maudi, Adelia, kami persilahkan. Dan disusul dengan pengurus dan penanggung jawab ruang masing-masing. Silahkan Kak Maudi. Ya nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan. Saya Maudi Adelia Putri. Di sini saya sebagai Ketua OSIS kelas 12 OTKP 2. Disambut lagi sama Dewi. Dewi. Lanjut. Perkenalkan, nggak ada suaranya gede lagi. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya dari kelas 11 TKJ 2. Saya akan mendampingi kelas. Halo Zahra Naira. Hai. Udah. Lanjut. Udah ya? Udah. Jangan kamu. Udah kedengeran, Pak? Jadi, udah siapa ke dulu? Kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Maulidia Fadila dari jurusan akuntansi kelas 11. Devi. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama aku Devi Suci Febianti dari jurusan akuntansi. Sekarang naik kelas 11. Halo semua. Halo Garin. Halo juga. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Halo semua. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimasukin apanya, Bu? warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Arif Maulana Hakim dari 11 PDP. Tanya enggak? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fari dari kelas 11 TKJ 1. Halo Kak Kemas. Iya. Oke Dewi. Kakak Osus. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Teguh. Kenalkan, nama saya Nurman dari kelas 11 Teknik Komputer Jaringan. Halo. Hai. Mereka tanya siswa. Begitu loh, Kak. Jadi tanya jawab bagaimana? Sekian dari saya dan anggota OSIS lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Kak Maudi dan tim yang sudah memperkenalkan diri. Setelah ini sudah selesai rangkaian acara pengarahan untuk MPLS hari ini. Untuk jadwal, tata tertib, nanti akan kami share kembali untuk mengingatkan kalian. Untuk pertanyaan-pertanyaan, jika tidak bisa masuk, nanti boleh coba selanjutnya. Terima kasih untuk seluruh calon peserta didik SMK YMIK yang pada saat ini menjadi peserta MPLS SMK YMIK tahun pelajaran 2021-2022. Baik, kita akhiri saja pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bagi yang muslim dan membaca doa menurut kepercayaannya jika ada yang beragama lain. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.